Pemirsa, industri halal Indonesia diyakini mampu menjadi pemicu dalam pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini. Hal tersebut dikarenakan besarnya potensi industri halal dan keuangan syariah tanah air terhadap perekonomian global. Industri halal Indonesia diyakini mampu menjadi pemicu dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah belum redanya gejolak pandemi COVID-19 pada tahun ini. Hal tersebut dikarenakan besarnya potensi industri halal dan keuangan syariah tanah air terhadap perekonomian global. Sebelumnya, Bank Indonesia melaporkan bahwa saat ini masuk dalam kategori top player global sebagai leader bagi industri makanan halal dunia dengan pangsa pasar mencapai 13%. Bahkan berdasarkan data State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021, Indonesia menempati peringkat 10 teratas sektor halal food, Islamic finance, Muslim friendly travel, mode fashion, pharma kosmetik, serta media and recreation. Sementara itu, pihak BI menilai meski ikut terdampak pandemi, kinerja ekonomi syariah dalam negeri secara umum lebih baik jika dibandingkan PDB nasional, di mana ekonomi syariah Indonesia pada tahun 2020 lalu mengalami kontraksi sebesar minus 1,72%. Adapun data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sejumlah faktor ikut mempengaruhi besarnya potensi halal di Indonesia. Di antaranya ialah meningkatnya jumlah penduduk muslim tanah air sebanyak 229 juta jiwa. Kemudian kontribusi PDB ekonomi halal nasional mencapai 3,8 miliar per tahun. Dan pengembangan pasar global untuk produk halal, serta maraknya jumlah UMKM yang berkaitan dengan industri halal. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik industri halal picu pemulihan ekonomi nasional. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Sapta Nirwandar yang merupakan Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center atau IHLC. Kita akan langsung sapa saja. Pak Sapta, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik, David, sehat. Terima kasih Pak Sapta sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah industri halal picu pemulihan ekonomi nasional, Pak Sapta. Bagaimana Anda melihat perkembangan industri halal dan ekonomi syariah sampai sejauh ini, terutama di tengah pandemi, Pak? Kalau kita melihat, memang sebelum pandemi ya kita lihat, itu halal industri dan halal lifestyle itu sudah menjadi global trend dan juga bisnis opportunity, bahkan mega business opportunity, karena bisnis di balik hal itu sangat besar. Kita lihat macam report mengatakan, terutama report dari Dinas Standar, mengatakan bahwa bisnis ini sebelum pandemi sekitar 2,1-2,2 triliun dolar. Itu kan besar sekali. Dan yang paling besar itu adalah dua sektor, adalah makanan dan perbankan. Artinya juga berkaitan lain ya, ada kosmetik, seperti juga ada halal tourism, ada farmasi, dan juga media recreation dan seterusnya. Nah, lantas bagi kita setelah pandemi atau setelah terjadinya pandemi COVID, sudah pasti sudah besar dan akan ada penurunan yang signifikan, terutama sektor tourism, karena orang kan nggak berani jalan-jalan kan Mas, karena situasi seperti ini, terutama keamanan dari sisi COVID dan seterusnya. Oleh karena itu sektor tourism tetap terpuruk. Tetapi sektor lain tetap bergeliat, seperti farmasi, orang butuh obat, seperti juga medical and wellness itu bergeliat. Artinya pasarnya tidak terlalu menurun, bahkan cenderung naik. Termasuk juga halal food. Halal food itu juga trennya juga sangat positif ya. Walaupun tentunya kalau kita lihat yang sifatnya global change atau global supply chain itu agak menurun antar negara, tapi yang sifatnya regional bahkan nasional atau lokal itu sangat meningkat. Tentunya ditambah dengan pendekatan yang teknologi ya, artinya dengan cloud kitchen, hampir sebut cloud kitchen, dan juga ada yang kita sebut dengan tentunya on business food dan seterusnya. Jadi kelihatannya tetap halal itu bagian penting dari ekonomi Indonesia, tetapi juga ekonomi global. Di negara-negara yang tergabung dalam OIC, halal industri sekarang semakin menjadi tren karena kesadaran masyarakat Islam atau Muslim itu meningkat ada COVID ini. Ya wajar kan, sudah diperingati oleh COVID, ya mestinya
kaum muslim dan juga kaum yang lainnya akan sadar untuk hidup yang lebih baik, yang lebih higienis, lebih bersih, dan juga lebih environmentalist. Gitu. Itu Mas Dewi. Baik, terdampak dari pandemi tapi tidak terlalu signifikan ya Pak Sabta jika dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya. Nah, industri halal digadang-gadang ini akan dapat memacu dari pemulihan ekonomi nasional. Seberapa besar kekuatan dari industri halal dan ekonomi syariah ini, Pak? Sangat kuat. Nah, pasti semua orang selalu menyebut ini. Indonesia itu kan ya negara yang paling besar populasi atau penduduk Islamnya. Kita ada 87 atau 88% dari 277 juta, sekitar 230-an juta kita itu muslimnya. Jadi kalau kita lihat dari sini pasar untuk Indonesia sangat besar. Bahkan juga disebutkan kita itu beberapa sektor itu kita sangat signifikan marketnya. Nah yang kedua, Indonesia juga kan sudah masuk ekonomi yang middle class-nya juga cukup besar, termasuk milenialnya juga cukup besar. Sehingga kalau dari ini kemampuan atau beli kita juga cukup signifikan. Pada tahun 2019, IALC dengan dinar pernah menghitung spending untuk produk halal Indonesia, untuk orang Indonesia atau muslim Indonesia itu sekitar 218 miliar dolar. Bayangkan, besar banget kan? Nah itu yang juga sangat potensi buat Indonesia. Nah, ini. Dan berikutnya juga kita juga termasuk konsumer terbesar nomor 1 untuk makanan. Bayangkan. Tapi kalau kita untuk yang lain kita termasuk masih di bawah. Baik. Dan dari sisi lain juga kalau kita lihat dari 7-6 sektor, Indonesia itu meningkat rankingnya berdasarkan perhitungan global ya. Kita dulu nomor 5, sekarang kita nomor 4 di dunia. Artinya kita tumbuh dengan signifikan di sektor halal industri ini, baik produk maupun jasa. Itu yang menurut saya kalau pemerintah sekarang mencanangkan halal industri bagian dari strategi untuk pemulihan ekonomi nasional, menurut saya sangat tepat. Baik, Pak Sabta menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, kita masih punya satu segmen lagi dan pemeriksaan